Misalkan Sobat Seva mau pilih mobil, apalagi untuk niaga, pastikan lu pilih mobil yang tepat. Dan ini pasti kan Sobat Seva juga sering banget ngeliat di jalan ya, kenapa kemudian pilihannya akhirnya jatuh kepada si Grand Max pickup ini. Halo Sobat Seva, kembali lagi di Roadcast On Air On Road. Nah, kali ini agak berbeda ya, karena biasanya gue udah di dalam mobil dan akan menjemput narasumber. Nah, hari ini dibalik nih, gue yang akan dijemput sama narasumbernya. Nah, penasaran ya kira-kira kita akan bahas apa hari ini, naik mobil apa? Nah, sambil nunggu gue dijemput, buat lo yang belum subscribe channelnya Seva by Astra, buruan deh subscribe dan follow semua sosial media kita di @seva_by_astra. Nah, kita tungguin dulu yuk. Aku mau dijemput nih katanya nih, udah dekat sih. Di mana ya? Halo, Mas. Gimana nih? Sehat. Alhamdulillah. Wih, keren. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Helmi gimana kabarnya nih? Sehat. Ini lagi mau Oke. jalan. Jalan dong kita jalan-jalan kita hari ini seperti biasa. Oke, Oke. Sobat Seva. Sekarang gue udah dijemput sama Mas Helmi nih. Nah, Mas Helmi ini punya usaha, kelihatan dari mobilnya ya. Mobilnya udah bisnismen banget gitu ya. Jadi usahanya adalah di bidang apa Mas? Boleh diceritain nggak? Fashion. Jadi aku jualan baju buat ibu sama anak gitulah. Oke, ntar aku pakai seatbelt dulu kali ya. Ya, Demi keamanan bersama. Nah, jadi usahanya itu di bidang fashion ibu dan anak ya? iya. Oke. Jadi baju ibu sama anak gitulah. Ya. Iya. Nah itu bukanya gimana Mas? Jualannya online kah? Atau ada toko fisiknya atau gimana? Aku online, full online. Oke. Tapi ada satu toko fisik itu buat operasional aja lah. Makanya butuh mobil kayak begini Mas Iya, ya? buat mobilisasi. Soalnya kalau usaha baju itu kan produksinya ambil kain dari dari supplier. Ya. Aku dari Tanah Abang sama Cipadu, terus kemudian nanti bawa ke penjahit, bawa ke gudang, habis dari gudang nanti dibawa ke bagian stok untuk kirim-kirim gitu. I Jadi see. mobilitas tinggi lah. Mobilitas tinggi. Nah ini udah berapa lama nih Mas berjalan usahanya nih? Aku mulai dari 2012, mungkin udah 12 tahun ya berarti. 12 Ya. tahun. Iya. Berarti sustain banget ya Mas ya bisnisnya ya 12 tahun. Iya, loh. ada naik turunnya, Pasti, tapi ya pasti. alhamdulillah masih hidup. Iya. Nah itu awalnya gimana Mas bisa kepikiran gitu untuk mulai bisnis fashion terutama di bidang baju ibu dan anak? Iya, awalnya dari hobi istri sih. Jadi istri itu kan suka ngedesain ya, ngedesain Oke. baju. Terus 2012 tuh kita punya anak cewek. Oke. Jadi wah boleh nih daripada beli-beli kita desain sendiri aja nih bajunya. menarik. Dari situ sih. Terus kemudian kok bagus gitu. Terus kemudian di-upload ke Facebook waktu Iya. itu ya. Temennya ada yang suka, boleh nggak nih aku beli baju ini gitu. Wah boleh juga nih jadiin bisnis. Dari situlah mulai kita ini kan jadiin bisnis yang beneran gitu ya. Oke. Berarti ya sebenarnya mulainya nggak sengaja Mas ya. Awalnya mau dipakai sendiri aja gitu Iya. ya rencananya ya. Terus kemudian ada yang mau beli, ya kenapa nggak kita jual aja gitu. Iya. Tiba-tiba jadi bisnis Iya. 12 tahun nggak berasa. Nggak berasa, dan itu juga prosesnya naik turun, Oke. ngikuti fashion. Dari awalnya cuma hobi-hobi aja sampai mulai diseriusin sampai istri sekolah desain juga. Sampai sekolah desain Mas. Iya, karena kan Oke. pengen desainnya yang proper Jadi ya. serius nih bisnisnya. Iya, ya, pada langsung. akhirnya serius juga. Oke, nah ketika awal ngerintis bisnis nih Mas, itu apakah udah langsung memutuskan untuk pakai mobil ini? Oh enggak, tentunya kan waktu awal tuh kita ya modal seadanya lah ya, karena tadi aku bilang bisnis ini nggak dirancang mau bikin bisnis, enggak, karena awalnya dari hobi, terus kemudian bisa dijual. Ya awalnya aku kemana-mana naik angkutan umum, bahkan Wih. waktu itu ke Tanah Abang kita naik KRL. Iya. Terus kemudian nganter barang ke kurir naik motor. Terus ya itulah awalnya naik angkutan umum sama motor. Iya. Akhirnya karena bisnisnya udah mulai berjalan dan alhamdulillah grow-nya bagus. Iya. Saya perlu nih Mas ya. Ya, dan aku pikir waktu itu udah mulai banyak barang-barangnya, kayak ngambil dari Tanah Abang itu udah mulai banyak.
capek juga tuh kalau ngangkut pakai KRL ya. Iya. Terus kemudian naik motor juga udah mulai nggak muat, makanya aku pikir wah ini butuh satu transportasi yang efisien gitu ya. Jadi biar nggak keluar ongkos, karena ujung-ujungnya kalau naik motor bolak-balik capek, habis waktunya, padahal waktunya bisa dipakai yang lain. Habis waktu, habis tenaga Mas ya. Iya. Oke, jadi itulah kemudian Mas Helmi dan istri memutuskan untuk ini berarti kita udah saatnya punya mobil gitu ya. Iya, dan hitung-hitung kan itu jadi aset juga kan. Betul. Jadi bukan nggak keluar ongkos untuk sewa, karena kalau keluar ongkos sewa kita nggak punya aset. Betul sih, benar sih. Iya. Dan somehow ketika kita nggak lagi pakai, ini juga mobilnya bisa jadi passive income dengan tadi disewain misalnya Mas ya. Bisa gitu juga. Kalau kita targetnya mikirnya aset itu nggak aset tetap. Nanti kalau misalkan udah waktu pakainya udah habis, kita jual lagi, nah itu jadi incoming flow buat kas kita juga. Oke. Anyway, Sobat Seva, ini sekarang kita lagi ada di dalam kabinnya Grand Max Pickup ya, atau Daihatsu GMPU lah bilangnya ya Mas ya. Iya. GMPU. Nah, waktu itu dari sekian banyak pilihan lah Mas ya, kita tahu lah ada beberapa brand mobil yang mengeluarkan pickup gitu. Kenapa kemudian pilihannya akhirnya jatuh kepada si Grand Max Pickup ini? Pertama kita mikirnya functionality ya. Jadi apa yang bisa di kendaraan apa yang cocok sama kebutuhan kita. Kita kan butuhnya angkut-angkut barang gitu. Waktu itu sempat mikir MPV gitu ya. Yang bisa angkut barang sama orang gitu. Coba kita pikir lagi, kalau MPV harganya lumayan atas gitu ya. Makanya aku pilih-pilih kebetulan lihat-lihat di Seva gitu ya. Itu kan ada pilihannya banyak ya. Dari cicilannya, terus kemudian DP-nya. Nah dari situ yang paling fit sama budget kita jatuhnya ya Grand Max ini gitu. Functionality masuk, DP-nya masuk, angsurannya masuk. Semuanya masuk. Istilah gas gitu. Iya. Berarti ini belinya di Seva juga ya Mas ya? Aku lihat-lihatnya di Seva, terus kemudian apply cicilan di Seva. I see. Nah, tuh Sob. Jadi Seva itu bukan cuman ngejual mobil untuk passenger car gitu ya, mobil penumpang, mobil sedan, city car. Buat Sobat Seva yang punya bisnis kayak Mas Helmi, itu ada juga nih pilihan untuk beli mobil niaga seperti Grand Max Pickup, ada Grand Max Blind Van juga mungkin Mas ya. Dan ada Grand Max yang biasa, yang passenger car gitu. Itu pilihannya ada, langsung cek aja di seva.id. Nah Mas, anyway nih aku boleh nggak nih pengen ngerasain nih, kan aku juga belum pernah punya usaha Mas ya, belum pernah punya pickup apalagi. Nah boleh nggak aku mau cobain dong untuk supaya nyobain jadi Mas Helmi nih, cosplay. Boleh kan? Nyobain nyetir pickupnya Mas Helmi. Oke, boleh disetirin nih jadinya aku. Oke. Izin Mas ya. Mantap. Nanti kita cari tempat berhenti dulu aja. Minggir dulu ya. Boleh. Nah ini Sob, kita mau nyobain. Ini first time gua nyobain Grand Max Pickup. Dan di Roadcast sebelumnya belum pernah ada nih. Ini juga pertama kali nih Roadcast pakai mobil niaga. Jadi kita sekalian cobain jadi pengusaha dan cobain sensasi berkendara si Grand Max Pickup ini. Nah buat Sobat Seva yang mungkin punya bisnis juga, jualan baju, atau jualan makanan, atau jualan air isi ulang, mungkin kayaknya mobil ini cocok banget Mas ya, untuk di utilize supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Oke. Tukeran ya. Tukeran. Wih, seru sekali. Seatbelt jangan lupa. Oke, let's go kita cobain jadi pengusaha. Oke, lanjut Mas. Jadi ini mobil kan Grand Max Pickup 1500 cc ya? Iya, 1500 cc. Nah, kalau misalkan dari Mas Helmi pengalaman lah selama pakai Grand Max Pickup ini, apa yang dirasakan Mas, benefitnya, terus kelebihannya lah, based on experience dari sebagai pengguna Grand Max Pickup ini? Karena ini mobil komersial ya Mas ya, memang tujuannya buat angkut barang. Yang aku rasain sih ini angkutannya muatannya bisa banyak. Terus irit. Irit banget ini. Jadi bensin nggak ada masalah Mas ya? Iya, dibanding misalkan kita pakai yang MPV gitu ya. Ini lebih irit karena dia Pertalite masuk. I see. Dan sebenarnya bobotnya juga lebih ringan Mas ya, dalam muatan kosong gitu kan? Iya, itu makanya dia bisa lebih irit karena mobilnya lebih ringan. Iya. Aku rasain sih pengeluaran bensin dibanding kalau angkut-angkut pakai MPV lebih murah ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan
sewa-sewa pickup untuk kegiatan yang lumayan sering gitu Mas Oh ya? iya, jadi ini kalaupun disewain sebenarnya masih untung. Oke, ini bensinnya irit, muatannya banyak. Terus kalau untuk perawatan Mas, repot nggak Mas? Enggak sama sekali. Jadi ini tuh bengkel-bengkel pinggir jalan kan bisa juga ya. Jadi apa namanya, kita mau cari spare part, kalau ternyata di tengah jalan nggak ada bengkel resmi pun aman. Oke, jadi no issue lah ya No perawatannya. issue. Or, apa namanya, kalau ke bengkel resmi pun itu juga biayanya nggak tinggi Oke, karena relatif bandel ya. bener sih, mobil ini bandel banget sih. Ya, Dan ya ciri khasnya Daihatsu lah, spare part nggak mungkin mahal harganya ya. ya itu yang menurutku kenapa aku milih mobil ini, karena ya DP masuk, cicilan masuk, spare part aman. Spare part aman, bener. Nggak mungkin spare part. Mobil ini tuh Kiri. tinggi karena ya dipakainya untuk niaga, Sob. Ya. Kalau misalkan, dan ini pasti kan Sobat Seva juga sering banget ngelihat di jalan ya, baik yang blind van, ataupun yang pickup, ataupun yang mobil box. Itu di jalan banyak banget yang pakai, itu terbukti bahwa secara durability bagus, Ya. secara maintenance gampang, harga partnya murah, dan yang pastinya harga mobilnya ekonomi. Iya, mobil angkut-angkut sejuta umat lah. Ya. Dan ini di kabinnya juga nggak sempit loh, ini lega banget, walaupun di belakangnya udah dipotong buat Ini sebenarnya kalau terpaksa bisa 3 orang. bisa 3 orang. Iya. Karena seat beltnya juga disiapin untuk 3 orang Mas. Iya. Beltnya disiapin untuk 3 orang, jadi ini bisa bertiga nih di tengah. Tapi dalam kondisi tertentu aja lah, Iya. karena kasihan juga yang di tengah. Iya. Gitu. Dan ini kalau dari sensasi nyetirnya, ya nggak ada bedanya sama nyetir mobil biasa. Enak aja, nggak yang koplingnya berat lah, setirnya berat, nggak. Karena ini mobilnya juga tergolong bukan mobil tua lah Mas ya. Iya. Mobil baru lah ini hitungannya. Iya, karena enteng, apa namanya, body weight-nya enteng. Oke, Jadi oke. pengendaliannya nggak berat. Oke Mas, anyway. Ketika Mas Helmi mau berpikiran gitu ya waktu itu, kayaknya kita perlu untuk upgrade mobil. Nah itu ada tantangan atau pertimbangan tertentu nggak Mas? Kalau aku selalu mikirnya adalah pertama finansialnya. Oke, Ada duitnya nggak? oke, Kalau nggak ada oke. duitnya, udah selesai di situ. Iya, iya, Nggak iya, usah- iya. Jadi paksain ya. Nggak usah nyari-nyari, nggak usah maksain. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya juga nyesel. Gitu. Karena banyak pengalaman dari temanku, ujung-ujungnya nyesel. Oke. Kedua, fungsionalitas. Jadi I see. kalau udah ada, kira-kira udah ada buat DP, terus per bulannya kira-kira udah ada buat cicilan, Oke. pikirin functionality-nya, jadi kebutuhan kita seperti apa. I see. Ya, ya, ya. Jadi kalau emang ternyata mobil yang sekarang udah nggak memenuhi kebutuhan kita, nah itulah waktu yang tepat untuk upgrade. untuk upgrade. Apalagi kalau misalkan sebelumnya udah ada mobil terus upgrade mobil, itu kan kayak pertimbangannya nggak akan sesusah ketika dari sebelumnya nggak ada mobil sama sekali. Betul. Tiba-tiba mau beli mobil pertama dan kepikiran bahwa ini kayaknya udah saatnya punya mobil nih. Iya. Gitu ya. Dengan ada mobil sebelumnya kan bisa tukar tambah juga. Betul, Sebenarnya lebih betul. enteng. Lebih enteng. Tapi kalau misalkan waktu Mas Helmi pertama kali mau upgrade mobil yang selain budget dan kebutuhan, ada nggak Mas kayak kayaknya refernya ke brand Daihatsu atau udah spesifik pengen Grand Max pickup gitu Mas? Aku lebih milih yang supply chain-nya udah terbukti gitu ya. Maksudnya after sale service-nya, jaringan bengkelnya, terus Oke. kemudian jaringan apa namanya, spare part-nya, Iya, itu udah jelas gitu ya. Benar sih. Iya. Jadi makanya nanti perawatannya bisa lebih murah. Benar. Makanya aku lebih milih ke merek-mereknya yang punya Astra lah. Oke. Karena udah terbukti bengkelnya banyak, di mana-mana bisa. Terus apa namanya, bengkel pinggir jalan tuh mereka udah gampang lah, apa namanya, Servis ini ya. Astra, karena banyak kan. Benar. Bilang sekarang tadi ada banyak. sejuta umat, jadi montir-montir biasa pun udah tahu. Oke. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau someday Mas Helmi bisnisnya makin besar, bisa ngirim kuantitas banyak ke luar daerah gitu, misalnya luar Jabodetabek, pakai mobil ini Mas ya? Iya, makanya tadi aku bilang selain waktu belinya, waktu nyicilnya, after sales-nya juga penting. Oke. Jadi kalau misalkan Sobat Seva mau pilih mobil, apalagi untuk niaga, pastikan lu pilih mobil yang tepat guna, terus secara budget juga pas gitu ya, nggak terkesan maksain. Karena mobil ini kita bisa bilang ya investasi lah ya, karena ini Iya. mobil niaga Mas ya. Iya, Investasi gitu, bukan untuk dipakai
secara konsumtif ya sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan mencari kenyamanan. Cuma kalau untuk niaga yang harus ditekankan itu Mas ya. Iya. Mobil ini harus bisa menjadi investasi buat menghasilkan. Iya, karena akhirnya nanti misalkan udah 3 tahun, 4 tahun kan kita jual lagi untuk upgrade mobil atau dapetin mobil yang versi terbaru. Makanya kita mesti pikirin tadi yang after sales-nya. Dengan after sales yang bagus, nilai jual kembalinya pasti akan bagus. Benar. Nah, anyway Mas, kalau misalkan Mas Helmi ini kalau boleh di-mention nih, skala bisnisnya menengah? Masih menengah sih. Masih menengah ya? Masih UMKM. Masih UMKM, oke. Nah, ketika memutuskan untuk beli mobil Mas, ada nggak tips and trick nih buat mungkin Sobat Seva ada yang pelaku UMKM juga gitu ya, gimana sih skema pembayaran atau mengatur penghasilan, pendapatan supaya bisa kebeli nih mobil niaga gitu? Iya, aku sih mulai dengan nabung dulu ya. Jadi kita udah lihat-lihat mobil yang kita mau beli gitu ya. Riset dulu yang pasti ya. Riset dulu. Kemarin bisa dari Google atau dari Seva itu banyak pilihannya. Dari situ kita tahu tuh kebutuhan DP-nya berapa, kebutuhan cicilan per bulannya berapa. Baru tuh kita lihat keuangan kita. Income kita kira-kira berapa nih? Kita bisa DP nggak? Bisa nyicil nggak? Dari situ aku mulai nabung. Jadi nggak boleh ngeganggu cash flow-nya usaha sendiri. Setuju. Karena di Seva itu ada loan kalkulator Mas ya. Nah itu makanya aku sukanya di situ. Jadi aku bisa ngira-ngira kira-kira ini akan ngeganggu cash flow bisnisku enggak. Benar. Jadi Sobat Seva nggak harus yang buru-buru beli mobil gitu ya tanpa tahu kemampuan dan juga kebutuhannya, karena Seva punya loan kalkulator yang bisa ngintip lah ya dalam tanda kutip, ngintip dulu nih kira-kira berapa DP yang diperlukan, berapa angsuran yang harus dibayar per bulan, berapa lama tenornya dan lain sebagainya. Dan enaknya di situ jelas gitu. Benar. Kalau biasanya hitungan dari sales, hitungan dari ini tuh kan biasanya masih ada yang disembunyiin ya. Oh Pak, ini belum termasuk ini, belum termasuk ini. Begitu udah di dealer kita udah mau beli, ya ternyata lebih. Nah ujung-ujungnya tadi ngeganggu cash flow. Kalau di Seva makanya aku suka ngeliat di situ tuh karena jelas. Ya. Sesuai tagline ya, jelas dari awal. 2 juta, ya emang 2 juta. Iya bener, nggak ada embel-embel plus-plus berapa lagi gitu ya. Karena udah include semuanya tuh, udah asuransi, udah pajak dan segala macam udah dihitung. I see. Itu sob. Jadi keuntungannya beli di Seva adalah lo bisa mengira-ngira dulu. Karena kalau misalkan, kadang kan kita agak malu ya Mas ya kalau misalkan mau nanya langsung ke salesnya. Apalagi kita orang UMKM itu gitu dia. Ya, uangnya cepet gitu tuh mau nanya-nanya ke dealer tuh jiper dulu. Bener, jadi nanti sales udah ngobrolin panjang lebar, oke Mas saya mau nabung dulu. Nah itu kan jadinya, ya Mas gimana sih udah nanya-nanya yang salah gitu ya. Cuman kalau di Seva kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau mau cek dulu, oh berarti nabungnya sekian, ya udah selesai gitu. Kalau udah mantap, tinggal diproses aja selanjutnya gimana. Walaupun ya sales yang baik juga banyak Mas ya, yang menjelaskan dengan senang hati juga banyak. Cuman kan kadang kitanya nih Mas ya, kayak nggak enak hati. Karena gitu. kita udah nggak pede nih, kita UMKM ya, yang penghasilan tiap bulannya belum tentu gitu cukup atau enggak. Nanti enakan ngitung-ngitung sendiri. Jadi udah cukup baru pede ngomong ke sales. Benar. Nah, anyway, kalau Daihatsu sendiri kan ini kan produk dari Astra Mas ya. Iya. Nah itu ada pertimbangan sendiri nggak Mas? Kenapa kemudian pilih? Ya udah deh ini kayaknya karena ini produk dari Astra ini kayak menarik nih, lebih yakin gitu. Ada nggak? Ya itu tadi aku bilang kalau dari Astra itu kan terkenal after salesnya jaringannya banyak banget ya, sampai keluar pulau. Karena aku kepikiran kalau misalkan aku kirim sampai ke Sumatera gitu ya, jangan sampai di sana nggak ada bengkelnya. Gitu. Benar sih. Aku pikir kenapa milih brand Astra, karena after salesnya udah terbukti luas, spare partnya mudah didapat dan affordable. Oke. Dan pilihan mobil niaganya juga banyak Mas ya? Banyak banget. Jadi waktu aku lihat di Seva tuh macam-macam banget, sampai beberapa tipe ya. Grand Max ini sendiri kan ada beberapa tipe yang bisa dipilih. Jadi dibanding brand lain yang cuma ada 2 tipe doang. Iya, menarik. Nah, buat Sobat Seva nih yang udah nonton ini terus kayak aduh kepikiran deh pengen beli mobil niaga juga, apa nih
kita kebetulan ngelewatin Ice BSD nih Sob. Karena bentar lagi akan ada Gias 2024 yang akan diselenggarakan di sini nih, di Ice BSD. Nah, Oh, tahun ini ya? tahun ini Mas, dan itu bentar lagi Mas, tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Bisa lihat-lihat mobil baru nih. Wah, banyak banget Mas, pasti mobil baru. Nggak cuma ngeliat mobil baru Mas, promonya juga banyak, cashback mungkin juga ada juga, bahkan ada giveaway yang katanya nih kabar ya Seva mau bagi-bagi emas. Wah, mantep nih. Mantap dong. Cuan lebih nih. Bisa lebih cuan, bener. Bisa lebih cuan. Jadi buat lo yang mungkin udah kepikiran, udah saatnya punya mobil nih sekarang, tuh bisa tuh nanti kita ketemu di Gias. Bisa ketemu di booth-nya Asvin karena Seva akan ada di situ dan lo bisa nanya sepuasnya soal beli mobil, gimana skema cicilannya, kira-kira dapat bonus apa aja. Nah, itu bisa tuh nanti langsung ditanya-tanya ketika di Gias 2024. Selby jangan lupa Mas, mampir juga Mas. Wah, pasti. Soalnya ini kebetulan lagi mau nyari-nyari upgrade-nya nih. Ih, asik banget. Upgrade mau yang lebih muda atau yang lebih besar apa yang seperti apa nih Mas? Biasanya kalau mobil lebih baru kan lebih irit ya. Benar. Nah, itu ya. Jadi secara maintenance cost bisa ditekan lagi ya? Itu maksudnya. Jadi walaupun mobil ini maintenance-nya udah terjangkau, tapi kalau misalkan beli yang baru, pasti bisa ditekan lagi. Bisa gitu. pertama juga kan ya? Bisa dong, bisa trade-in Mas. Pokoknya aman lah, semuanya prosesnya akan dibantu. Sobat Seva, situasi seperti apa tuh dikomunikasikan ke kita aja. Nanti mau tukar tambah, mau misalkan mobilnya minta tolong dijualkan dulu dan lain sebagainya, itu nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Mantap. Langsung kita siapkan solusi supaya Sobat Seva yang udah saatnya punya mobil baru, itu akan kita bantu. Sampai cakep. jadi, sampai depan rumah mobilnya. Nah, kalau untuk tadi barusan kita lewat Ice BSD jadi recall Gias terus nih. Iya. Tahun lalu itu Gias itu bukan lumayan ya, luar biasa Mas. Animonya gitu ya. Bahkan kabarnya sampai di Seva itu bisa nge-guide 4.567 leads form hanya ketika Gias. Jadi aduh, kayak untuk Gias sendiri nih Sobat Seva jangan sampai ketinggalan deh, karena banyak banget yang bisa didapat di Gias 2024. Oke, kita putar dulu. Kita putar balik. Anyway, dari tadi kita udah bahas bisnisnya Mas Helmi, tapi kita belum tahu nama bisnisnya Mas. Mungkin buat Sobat Seva nih yang lagi nyari baju ibu dan anak itu bisa ngecek di mana Mas? Oh ya, ada di Instagram lilmi.id atau di Shopee itu juga Lilmi Collection. Oke. Di Tokopedia juga ada. Oke. Jadi tersedia di marketplace, di Lilmi Collection itu ada di marketplace, ada tersedia di semua marketplace dan juga di sosial medianya lilmi.id ya. Ya. Mirip ya sama seva.id. Ini ya. Betul sekali. Jodoh kayaknya kita nih ngobrol hari ini nih. Oke. Jadi kalau untuk kedepannya rencananya itu mau gimana Mas? Ada ekspansi kah atau mau ada develop produk baru atau gimana? Kita lagi ancang-ancang mau ngeluarin lini yang baru ya. Kalau Lilmi ID itu fokusnya ke ibu dan anak. Nah, kita mau nyoba ke hijab. Jadi kita akan keluarin sub brand gitu lah ya. I see. Lilmi Scarf. Nanti akan fokus ke hijab dan yang terkait sama hijab, misalkan namanya atau apa. Terus kemudian akhir tahun ini mungkin nanti kita juga akan siap-siap untuk yang baju casual gitu. Jadi sub brand lagi Lil Daily. Keren. Ada kepikiran mau produksi baju cowok nggak Mas? Kayaknya aku pakai Lilmi Scarf nggak cocok ya? Sebenarnya kita juga ngeluarin baju cowok, tapi itu khusus lebaran doang. Oke, ada artikel khusus ya? Iya, jadi event khusus aja. Misal baju lebaran atau Idul Adha kita keluarin baju koko biar bisa kapelan sama ibu dan anaknya. Ya, kalau sehari-hari kita memang fokusnya ke ibu dan anak. Ibu dan anak ya. Ya. Sekali lagi, Seva akan bagi-bagi 1.000 tiket Gias gratis. 1.000 ya, dicatat tuh, 1.000 tiket gratis buat lo yang beruntung untuk bisa ke Gias 2024. Info selanjutnya langsung aja cek di sosial media Seva yang ada di description box di bawah. Oke, Mas Hilmi, ini terima kasih banyak loh. Aku thank you, aku udah juga thank you ya. Udah disetirin. Udah diajak muter-muter dan udah dibolehin nyobain mobil. Gimana rasanya jadi pengusaha? Kayaknya sih nggak lagi mau buka usaha nih.
Oke, thank you banget Mas Hilmi atas Ya, waktunya, thank atas boleh dipinjemin mobilnya. Ini seru banget bawa pickup nih. My first time bawa pickup dan seru juga ternyata. Seru kan? Nggak se-effort yang dibayangkan. Ini karena apa ya? Biasanya kalau biasa bawa passenger kan ngeliat pickup kayak, aduh nanti pasti bantingannya keras, nyetirnya susah. Enggak, ternyata nyaman, enak banget. Enak banget. Jadi buat lo yang punya usaha dan pikir bahwa udah saatnya punya mobil, Grand Max Pickup ini bisa jadi pilihan yang tepat. Atau kalau misalkan lo mau nyari passenger car, mau upgrade mobil dan tadi ya, lagi-lagi berpikir bahwa udah saatnya punya mobil, langsung cek seva.id. Di sana banyak banget pilihan yang bisa lo lihat-lihat dan ada loan kalkulatornya Mas ya. Betul. Kalkulator yang bisa mengukur seberapa cocok nih lo dengan mobilnya based on kemampuan finansial lo. Dan kita juga punya ada instant approval yang dimana itu bisa memudahkan lo dalam proses kredit atau beli mobil di Seva. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @seva_by_astra, subscribe YouTube-nya di Seva by Astra, dan gak cuma broadcast, kita punya banyak sekali konten-konten otomotif lainnya yang bisa lo lihat-lihat tuh, makanya nyalain lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan konten-konten otomotif seru lainnya dari kita. Oke, kalau gitu, gua Raffi, Helmi, bye, see you on the next video. Broadcast, hit the road with broadcast. Bye. bye-bye.